Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, karunia dan hidayahnya sehingga pada hari ini Ustazah dapat menyampaikan kultum Ramadan. Salawat dan salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat, dan para pengikut-pengikut beliau hingga akhir zaman. Hadirin dari sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada tahun ini kita dapat menunaikan ibadah puasa Ramadan, bulan yang penuh berkah. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan ini, Ustazah ingin menyampaikan kultum Ramadan yang berjudul Cara Islam Mengatur Keuangan Agar Hidup Barokah. Agama Islam pada dasarnya memiliki konsep rahmatan lil alamin, yang berarti bahwa ajaran ini adalah rahmat bagi semesta alam. Tidak heran jika Islam mengatur secara lengkap berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk cara mengatur keuangan. Mengatur keuangan sesuai syariat Islam tidaklah sulit. Cara-cara yang dibolehkan dan dilarang telah dibahas secara rinci dalam hadis dan Al-Quran. Tujuan dari penetapan ini adalah agar umat Islam tidak salah dalam melakukan perhitungan akan kehidupan finansialnya yang merugikan dan membuat hidup sejahtera. Lalu bagaimanakah cara mengatur keuangan dalam Islam? Berikut tipsnya. Yang pertama, menabung. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, simpanlah sebagian dari harta kamu untuk kebaikan masa depan kamu, karena itu jauh lebih baik bagimu. Hadis riwayat Bukhari. Menabung memiliki banyak keuntungan untuk kehidupan kedepannya. Memang awalnya sulit untuk menyisihkan sebagian dari pendapatan untuk ditabung. Pendapatan menjadi berkurang jika harus ada uang yang ditabung. Namun, sebenarnya manfaat tersebut baru akan dirasakan jika uang yang ditabung sudah terkumpul banyak. Dengan menabung akan memiliki cadangan uang yang akan bisa digunakan kapan saja. Mulailah menabung sedikit demi sedikit. Yang kedua, jangan boros. Menghamburkan uang untuk berbagai hal yang sebenarnya tidak diperlukan menjadi salah satu hal yang dilarang di dalam syariat Islam. Hal ini merupakan perbuatan yang tidak terpuji, sekalipun uang yang dimiliki didapatkan dari cara yang halal. Seorang muslim harus memiliki pribadi yang hemat dan menjauh dari segala macam pemborosan. Sebab boros terhadap harta adalah salah satu sifat setan. Di dalam surah Al-Isra ayat 26-27, Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atijal qurba haqqahu wal miskina wabnas sabili wala tubajjira tabjira innal mubajjirina kanu ikhwanas sayatin wa kana syaitanu lirabbihi kafura, yang artinya, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemborosan itu adalah saudara-saudara syaitan. Ayat tersebut menyatakan dengan tegas larangan untuk hidup boros. Yang ketiga, sedekah. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, bersedekahlah kalian, karena sesungguhnya sedekah dapat menambah harta yang banyak. Maka bersedekahlah kalian, niscaya Allah menyayangi kalian. Salah satu cara untuk mensucikan harta adalah dengan bersedekah. Hal ini dilakukan karena dalam Islam 2,5% dari rezeki yang diterima ada hak orang lain di dalamnya. Oleh sebab itu, sisihkanlah pendapatan yang diterima per bulannya untuk membantu orang-orang yang membutuhkan.
Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjanjikan untuk menambah harta yang didapat dengan bersedekah. Lewat bersedekah berarti bersyukur atas nikmat yang diperoleh. Yang keempat, menghindari utang. Islam memang membolehkan umatnya untuk berutang kepada orang lain dalam keadaan terpaksa. Akan tetapi hal ini memiliki aturan yang sangat ketat dan tegas. Adapun pembayaran utang dalam syariat Islam, hukumnya adalah wajib, bahkan setelah si pemilik utang tersebut meninggal dunia. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, "Demi yang jiwaku ada di tangannya, apabila seorang laki-laki terbunuh di jalan Allah, mati syahid, lalu dihidupkan lagi, kemudian dia terbunuh lagi 2 kali, dan dia masih punya hutang, maka dia tidak akan masuk surga sampai hutangnya itu dilunasi." Hadis tersebut dengan tegas menyiratkan seorang muslim untuk melunasi utang-utangnya. Oleh sebab itu, bagi yang tidak berada dalam keadaan terdesak, sebaiknya jauhilah hutang agar selamat di dunia dan di akhirat. Dan yang terakhir, yang kelima, menjauhi riba. Riba merupakan sebuah perbuatan yang amat dibenci oleh Allah SWT. Riba bertentangan dengan prinsip muamalah perdagangan dalam Islam. Karena itu, sebagai seorang muslim wajib menjauhi segala macam bentuk riba tanpa terkecuali. Larangan untuk menjauhi riba sendiri telah tertera dengan jelas di dalam Al-Quran. Allah SWT berfirman dalam surah Ali Imran ayat 130. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulul riba mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Itulah 5 tips cara mengatur keuangan sesuai syariat Islam yang perlu dipahami dan diamalkan. Pada akhirnya, meskipun harta tidak dibawa mati, pertanggungjawaban akan harta tersebut tetap akan diminta di akhirat kelak. Oleh karena itu, pastikan telah mengelola harta sesuai dengan aturan yang ada di dalam ajaran Islam. Dengan begitu, keuangan akan menjadi lebih teratur dan terhindar dari kerugian finansial. Selain itu, hidup juga akan semakin berkah. Demikian apa yang dapat Ustazah sampaikan. Semoga apa yang Ustazah sampaikan bermanfaat bagi yang menonton video ini. Apabila terdapat kesalahan dalam penyampaiannya, Ustazah memohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.